Gimana ini nggak tahu. Susah ngomong. Kan ini kan? Nggak mau ya? Nggak mau. Ini tinggal lanjutin ya. Ini siapa? Bang. Iya. Cuma gagal itu lah biar agak lebih ini. Oke ya, standby, record, sip. Oke, kamera, rolling. Assalamualaikum Bapak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan udah mau menjelang lengser nih, jadi Ketua BEM Usia 2017. Ada nggak rasa rindu atau kangen terhadap proyek di kampus, pro dan kontra? Pastinya ya, kita juga sebagai aktivis selama ini melihat dalam 1 tahun ke belakang pergerakan, problema, dinamika juga, lalu para mahasiswa yang aktif maupun juga ingin berkecimpung langsung, pastinya kita juga rindu akan suasana seperti itu. Pastinya juga pada saat kita melihat kembali ke kesan kampus, pastinya momen tersebut masih sangat terikat ya, dalam diri pasti. Oke ya, jadi ya ini kita terkait tentang perkembangan dinamika kampus usia 2017. Nah, untuk Ramadhan sendiri, apa sih kesannya selama hampir setahun menjabat Ketua BEM Usia? Apakah kapok itu Ketua BEM Usia? Oke, kesan menjadi Ketua BEM Usia mungkin bisa kita katakan dalam kurun tahun ya, dengan keterbatasan yang dimiliki BEM Usia pada saat awal periode memang kamu pastinya sebagai pengurus, beda juga dengan penjajaran atas dengan setelah kita melaksanakan maker, tersun poker, selemiki poker, program kerja kita selama 1 tahun, ada yang kita coba implementasi dengan baik, ada yang beberapa miss, karena jujur pada awal bulan kita bisa memprediksi, namun setelah masuk bulan ketiga, keempat, itu kita sedikit mulai kalah kabur karena memang mungkin karena pelajaran. Justru kita mencoba untuk menanyakan kepada diri kita masing-masing pada saat kita rapat, kita ingin kontribusi kemana ini ke mahasiswa. Apa bisa kita berikan terhadap mahasiswa yang nyata dampaknya. Demikian juga makanya saya juga kalau pribadi sih kapok sih enggak. Nah, cuma ya dengan saya menjadi ketua ini suatu momen pembelajaran bagi saya selama 1 periode, 1 tahun, yaitu ya bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana mengevaluasi, bagaimana mengambil keputusan ya. Itu mungkin memang sudah kita pelajari selama setahun ini. Dan saya rasa pun juga ini masih kurang adanya. Makanya saya harap juga untuk kawan-kawan dari BEM juga pastinya merasakan apa saya rasakan seperti itu. Nah, ada yang menarik nih terkait tentang Faisal sebagai pemimpin tertinggi di lembaga usia. Dalam wawancara Duta Usia setelah beberapa hari masa terpilih, Faisal mengatakan bahwa BEM Usia ini terus berjalan sebagaimana mestinya, bukan sebagai mau. Itu apa ya maksudnya?
Nah, sebagaimana mestinya sebagaimana dan tidak sebagaimana maunya, kami tidak memandang ya segelintir keinginan dari beberapa pihak yang harus diimplementasikan di dalam kerja BEM tanpa terstruktur. Jadi kita coba menjadi profesional dalam BEM. Bagaimana fungsionalitas BEM seperti itu? Lalu juga apa sih tanggung jawab BEM? Nah, ruang lingkup BEM, foksi BEM. Jadi kita hanya ingin caplok-caplok. Kita ingin mencaplok-caplok, lalu kita mengakusisikan semua. Nah, ini problem kita, ini problem kita. Nah, kita menganggap bahwasanya misalnya BEM fakultas dengan BEM usia, walaupun tingkat aktivitas itu ialah dua BEM yang tidak melaksanakan sinergitas apapun. Nah, itu adalah hal yang sangat ironis bagi saya sebelum menjadi Presma. Nah, ini saya menjadi wacana untuk pada saat saya masih menteri kemarin. Hal yang memang terkait dengan usia, program yang tidak kita laksanakan hanya dalam lingkup seminar dan lain sebagainya, dan bisa kita sinergikan dengan tiap-tiap fakultas ataupun tiap-tiap ormawa yang ada di lingkup usia, bukan hanya fakultas, setiap fakultas, namun juga terhadap bahkan himpunan sampai dengan UKM, fakultas atau universitas. Seperti itulah kita inginkan BEM usia kali ini. Banyak kawan-kawan yang merasa bahwasanya BEM usia sebelumnya kenapa terpandang dan terlihat selayaknya mereka itu spesial di antara BEM fakultas lainnya. Padahal juga seharusnya BEM itu juga BEM universitas mencakup seluruh 12 fakultas yang ada. Namun kenapa mereka seperti berdiri sendiri? Nah, itu adalah aspirasi yang dari rekan-rekan saya yang sampai dengan saya, sehingga saya memiliki wacana kenapa mereka bisa memiliki pandangan seperti itu. Dan juga bagaimana kita menginginkan BEM usia ke depan. Saya juga memiliki gagasan yang paling krusial, yaitu setiap kita laksanakan rapat untuk agenda usia, maka wajib untuk kita undang BP fakultas. Nah, ada beberapa contoh seperti pada saat kita yang melaksanakan usia PEN, bukan hanya daripada BP fakultas, namun juga UKM. UKM malahan sebagai pelaksana, kita nggak melaksanakan oper-oper pada saat itu. Mungkin juga kita berharap semua jajaran bisa membantu di dalam koordinasi Jawa Menpora, Pak Ferdi, lalu juga pelaksana selaku UKM. Nah, kalau memang tidak ada UKM-nya, seperti misalnya futsal, nah itu kita koordinasikan dengan Biro Kemahasiswaan. Dan juga seperti kita advokasi masalah untuk akar malu. Nah, itu benar-benar kita bersama. Dulu SPM, saya undang, kita duduk di ruang senat, ruang senat di Biro Indonesia. Nah, situ kita sama-sama advokasikan poin-poin apa yang kita ingin ajukan. Nah, situ juga kita rapat sama WD 3, WN 3, saya dan seluruh fakultas. Nah, jadi memang kita ingin bersama-sama Pak Juli. Kalau artian kata, kalau kita memang ingin bergerak sendiri, BEM usia lemah. Oke, sebelum kita ngomong lebih jauh lagi ke depan, menurut seorang Pak Faisal, apakah orang-orang di tingkat usia sudah sinergis atau belum? Baik, orang-orang di lingkup usia sinergisitas belum tercapai dengan optimal. Namun kalau kita berharap terlalu sangat luas dan kita melihat dari segi pendidik itu juga tidak, karena setiap diskusi atau menyampaikan opini gagasan itu berbeda-beda. Dan kita sangat sadari untuk menyampaikan suatu pandangan itu sangat-sangat sulit. Sehingga apa? Achievement yang saya selalu mengulangi kata-kata achievement yang ingin kita dapat. Achievement apa? Apa yang ingin kita tuju kita bersama-sama kawan-kawan. Cara-cara Anda itu sudah sama sebetulnya, tapi berbeda pandangan sehingga muncullah kontradiksi yang tidak kita harapkan. Nah, hal itu yang sangat sulit untuk kita benahi dan kita luruskan bersama seperti itu. Tingkat dari 3 UKM terhadap BEM fakultas, dari BEM fakultas terhadap BEM usia mencoba untuk merangkul BEM fakultas. Tidak selalu BEM fakultas juga ada yang welcome, namun juga ada beberapa UKM malah yang UKM tingkat fakultas yang juga tidak welcome.
sehingga kami juga berupaya terus untuk ya kalau memang mereka mungkin kali ini tidak menerima manusia, insya Allah saya berharap mungkin kali depan mereka lebih membuka pintunya. Oke, bagaimana sih seorang Ahmad Faisal menyikapi, mungkin dari Ahmad Faisal sudah menyadari kesannya itu BEM Unsia apa? Saya nggak tahu ya apakah di tahun-tahun sebelumnya, apakah di tahun Ahmad Faisal itu terkesan dari mahasiswa itu kurang transparansi atau mementingkan suatu kepentingan golongan di BEM Unsia tersebut. Nah, Ahmad Faisal gimana menyikapi dan menanggapi hal-hal tersebut? Baik, kalau kita dikatakan kita kemasukan transparansi, mungkin kalau masalah penggunaan dana daripada uang kelembagaan Indonesia, insya Allah dalam kurun ini kita akan post dimana kita gunakan 116 juta tersebut. Satu, jadi momen kawan-kawan untuk bisa melihat ini seperti ini. Mungkin kenapa saya katakan tidak transparansi, mungkin karena jajaran jujur pada saat kami mulai BEM Indonesia itu mencari teknis daripada yang ahli web juga ahli IT itu sangat sulit. Jadi pada saat saya ingat kita memiliki diberikan satu alamat apa namanya itu internet ya daripada fungsi. Nah kami dalam bulan itu mencari orang siapa yang bisa kira-kira web design. Nah setelah web design itu pun perlu waktu 6 bulan. Nah, dan juga kita coba upaya pada saat setiap program kita laksanakan memang tertera berapa penggunaannya. Nah kita ingin main-main dengan mulu-mulu dengan uang kelembagaan mahasiswa pastinya, apalagi dengan uang yang diimplementasikan dan digunakan ke Indonesia, karena itu juga mencakup uang mahasiswa yang berdiskusikan dari 80.000 per semester. Dan juga kalau misalnya dikatakan BEM Indonesia kali ini mungkin terlihat seperti ketika satu golongan, kami tidak pernah sekalipun saya wacanakan di dalam rapat kita harus melaksanakan program khusus untuk tidak. Kita ingin berkontribusi. Saya dari teknik dan saya tidak pernah mengatakan saya ingin berkontribusi untuk teknik saja. Dalam artian kata kita melakukan khusus dari Indonesia. Ini ada beberapa hal yang baik kita pulang ke teknik. Tidak. Nah, kita ingin nampaknya didapatkan oleh mahasiswa seluruhnya. Nah, itu kita buktikan dengan memang tidak ada kepentingan satu golongan di sini, karena mungkin saya juga memiliki wacana tegas untuk merubah pandangan tersebut yang sebelumnya mahasiswa memiliki. Nah, kali ini ingin kita ubah. Indonesia adalah milik seluruh mahasiswa. Itu kita memang sulit untuk kita munculkan gagasan tersebut. Namun juga itu butuh juga proses, bukan hanya dalam waktu singkat seperti sekarang. Jadi BEM Unsia milik seluruh mahasiswa Unsia. Milik seluruh mahasiswa Unsia. Ya, ini ada yang menarik nih. Di tahunnya Pak Faisal begitu banyak polemik pro dan kontra berita dari media sosial yang menyebutkan bahwa mahasiswa Indonesia itu sudah begini, sudah berubah. Nah, salah satu seorang yang pemimpin orang-orang di Indonesia, bagaimana Pak Faisal menyikapi polemik yang ada di luar kampus, terutama pemberitaan-pemberitaan yang muaranya kita nggak tahu dari mana asalnya. Dari ini kalau kita sekarang tuh banyak sekali berita yang menyebarkan bahwa dari media sosial itu Indonesia itu sudah keluar dari ranahnya selaku dari mahasiswa. Nah, gimana ya Pak Faisal menyikapi itu? Oke, kalau kita menyikapi kalau memang di media sosial sekarang, saya selaku pengurus Ormawa ya, dan juga ya daripada kawan-kawan semua, kita melihat daripada media sosial, apalagi media jurnalis yang tidak kredibel. Artinya memang mereka buka bidang tersebut untuk mereka membuat satu opini. Nah, kita tidak proses. Karena seperti ini, kita ingin berupaya terus jangan sampai dengan isu tersebut kinerja kita berkurang, kita hanya menyikapi itu. Nah, kita punya tim. Nah, kita punya tim. Kalau yang untuk mengurus bagaimana resolusi konflik terjadi, misalnya ada
beberapa orang yang tidak ingin bagaimana kita tanggapi. Nah, kita punya tim juga. Nah, kalau saya pribadi, saya juga memberi kepercayaan kepada tim tersebut untuk menyelesaikan ini. Nah, kenapa saya tidak khawatir sedikit pun? Karena memang no sense bagi saya. Karena memang kita tidak laksanakan seperti itu. Nah, kita menjaga bagaimana maunya apa? Maunya jajaran kawan-kawan, yaitu kepentingan daripada BEM untuk kawan-kawan apa dampaknya. Nah, kepentingan BEM kali ini ialah untuk meningkatkan pastinya intelektual, style akademik mahasiswa. Itu nomor satu. Dan juga kalau misalnya jika katakanlah kawan-kawan melihat seperti itu, ada pro kontra, ada yang diuntungkan, ada yang mungkin merasa dirugikan, ada yang mengambil momen. Nah, itu terserah saja bagaimana baiknya. Toh kita juga ingin memberikan kontribusi baik seperti mahasiswa tanpa adanya ide apapun, tanpa adanya imbalan apapun. Namun juga kawan-kawan ataupun rekan-rekan saudara kita yang sama-sama dari Aceh ataupun dari luar melihat, ya mereka bebas nilai seperti itu. Toh juga kita kalau memang ada kawan-kawan dari luar yang ingin menanyakan kenapa Ibu Syayu, kita datang ke saya kira kita diskusi. Ada beberapa yang pemberitaan yang di luar sana terkait premanisme kampus. Ya. Menurut Bapak Faisal, ada nggak dosen premanisme kampus? Nah, itu isu premanisme terjadi setelah rapat MPM ya. Pada saat ini MPM. Pada saat itu isu premanisme itu muncul pada saat saudara Sekretariat Ekip menerima katanya menerima tampolan ya. Nah, itu menarik tuh. Pada saat itu saya waktu itu tidak di tempat. Jadi kita sadari itu adalah PTM disandiri oleh kawan dari legislatif. Pada saat itu saya menerima info bahwasanya saudara dipukul nggak bisa karena dia mencoba membawa ke Palu. Kita koordinasikan dengan Menwa bagaimana kronologisnya kita dapat. Oke. Dari kami kami tidak bisa kontribusi penuh untuk meneruskan seperti ini karena saya rasa dewan-dewan tersebut juga memiliki tim khususnya untuk menyikapi hal tersebut. Kalau memang premanisme kampus, kalau memang mungkin ada kawan-kawan jajaran yang mungkin bisa keluar dari Rusia, pergi misalnya ke Medan atau kemana, itu mungkin premanisme kampus lebih terasa di kampus luar daripada di Rusia. Serius saya katakan. Di luar itu memang preman itu betul-betul preman, bukannya maksudnya arogansi ditunjukkan, betul memang tindak kriminal dilakukan di wilayah kampus. Nah, itu saya katakan premanisme kampus. Kalau seperti ini mungkin ada oknum memanfaatkan momen mencoba isu bahwasanya premanisme kampus premanisme kampus di Rusia. Nah, saya rasa ada beberapa pihak yang mungkin setuju dengan pendapat saya bahwasanya itu hanya segelintir orang yang mungkin memang hajatnya belum terpenuhi. Namun juga ada segelintir orang yang memang memanfaatkan momen tersebut. Nah, itu bagaimana? Itu tidak ada win-win solutionnya saya rasa. Ya, berarti premanisme kampus sendiri di Indonesia itu tidak ada efeknya ataupun alam dasarnya nggak jelas. Premanisme kampus di Indonesia. Oke, jadi beberapa hari lalu tim dari kita itu mengirimkan beberapa angket terkait penilaian kinerja Indonesia. Dan hasilnya perlu orang ketahui bahwa 53% kita melibatkan angket ini ke seluruh fakultas Indonesia. Itu bahwa 53% mereka puas dengan kinerja Indonesia. Dan 47% lainnya tidak puas dengan kinerja Indonesia. Nah, menurut Faisal, apakah Faisal sendiri puas dengan kinerja Indonesia tahun ini? Itu saya katakan kalau 53% puas, itu salah satu kepuasan saya sendiri. Wah, kenapa bisa puas 53%? Karena itu saudara Julio, kita mulai dari nol. Kita mulai dari satu CPU dan satu printer, tidak ada apapun. Stempel tidak ada, akun sosmed kita minta dengan saudara keluar dari angkatan 12, dan akhirnya kita undang saudara tersebut di acara acara namanya yang di perpus Relax Easy. Kita undang beliau yang sebagai bisa bilangnya operator untuk ESOS 2016 Indonesia. Malah kita undang. Jadi memang kita mulai dari nol. Kalau boleh tahu kasih jawaban dari yang memegang akun tahun lalu kepada Pak Faisal, kenapa nggak dikasih tahun ini? Saya sudah ketemu saudara Hasil selama 2 kali.
dua kali kita ketemu, pada saat saya ketemu soal, dia yang ketemu soal, saya nggak tahu apa videonya. Bang, saya punya nomor HP-nya, kita bisa ketemu. Saya merasa seperti ini. Setelah kemenangan, ini adalah hasilnya. Oh, toh jika memang ada profesional salah ketua BEM atau dimisioner, pastinya Anda ingin yang terbaik untuk Indonesia. Saya mencoba untuk mengkomunikasi. Saya juga sudah mengkomunikasi dengan Pak PMI. Walaupun memang saya sebenarnya tidak mengenal beliau, tapi saya coba untuk kita lupakan bahwasanya ini manusia milik golongan dan itu bukan bahasa dari saya. Itu bahasa tidak bangun. Saya ingin bangun kemudian dan saya ingin pengalaman daripada misioner. Nah, yang bisa berkontribusi pun untuk misioner saya dari BEM Usia 2016 pemilihan aksi. Nah, saya berharap kawan-kawan dari tersebut bisa memberikan apa sih pandangan mereka dulu dan apa yang mereka kurang dan bisa kita tutupi. Kita juga punya rekan-rekan yang aktif pada saat 2016 kemarin. Mereka mengatakan bahwasanya tidak seperti ini loh BEM Usia 2016 kemarin isinya. Saya juga berpikir berapa kali. Kenapa seperti itu? Maksudnya apa kira-kira? Isi dalamnya, berkasnya, dan semuanya dong. Nggak ada. Kami tidak dapat tinggal PG, kami tidak dapat tinggal apapun. Kalau ada bisa di loker mungkin cuma tinggal sertifikat, lalu pajangan meja. Itu tidak pentingnya bagi pengusaha. Di dalam pastinya di dalam suatu struktur organisasi itu yang paling penting ialah yaitu inventaris arsip. Itu paling penting. Berarti tidak ada inventaris arsip. berarti pengurus lalu apakah iri dengan terpilihnya nama Kaisar? Bukan dikatakan iri, namun mereka dikatakan wah Aindan, maaf. Seperti itu. Nah, saya tidak ingin seperti itu maksudnya. Waduh, ini kan kawan-kawan, ayolah. Kami kan juga kan daripada Anda kan juga merasakan seperti itu dulu. Ayolah sama-sama kita bangun kembali. Apa yang kira-kira dari abang-abang merasa? Wah, ini dulu kami seperti ini, tapi tidak apa. Coba kalian usahakan. Mungkin kalau kalian bersamakan kalian bisa laksanakan tahun ini. Kami ingin seperti itu. Kami ingin menjadi adik daripada abang-abang kami. Namun abang-abang kami itu ya mungkin memiliki pandangan dan menerima dogma-dogma dari luar kan. Allah alam. Berarti tahun ini dilepas nih? Dilepas. Jadi kalau Anda mungkin bertemu dengan jajaran museum memang seperti baru. Kami harus menentukan sampai dengan porsi kerja kami tentukan dari nol. Anda wakil 1, Anda porsi kerja Anda ini. Wakil 2, Anda porsi kerja ini. Sekian porsi kerja ini. Bendahara porsi kerja ini, menteri porsi kerja ini. Jangan sampai nanti dari menteri siapa yang pertahanan sama program itu tidak berterok porsi kerjanya. Nah seperti itu. Jadi memang kita susun sampai porsi kerja. Dan juga kita melalui stempel, kop, administrasi, inventaris semua kita cari dari nol. Itu buat dari nol lagi? Ya, yang hanya tinggal mungkin kalau Anda melihat dulu di atas kanopi kecil dan bisa ada antena tapi tidak ada TV. Lalu juga ada komputer, ada printer, ada beberapa meja seperti itu. Karena Mas Syaf tahu bosnya bagaimana kami memang benar-benar dari nol kita mulai. Ini tidak akan saya biarkan. Katakanlah bisa pemilihan kali ini kelompok yang bukan dikatakanlah kelompok yang bukan dari Pak Faisal yang menang. Saya akan profesionalitas ini inventarisnya akan tidak ada apa-apa. Ini ada uang untuk kalian selama perusahaan awal. Karena memang uang daripada lembaga cairnya akhir semester ganjil tergenap. Jadi perasaan kami ini bernombor juga kan. Namun tidak ada apapun meninggalkan. Dan saya harap untuk yang kali depan yang pastinya merasakan dampak berbeda seperti apa saya rasakan. Nah, ini kita cerita BEM bukan cerita golongan, kita cerita masalah mahasiswa ini. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Lambanerut dan juga di Gailus. Berarti BEM Usia itu bukan kepentingan golongan. Nah, ya, ini bisa kita bilang terhitung hari kami ini. BEM Usia 2017 kabinet strategi berakhir. Ada nggak sesuatu yang ingin Bapak Faisal lakukan sebelum nanti betul-betul turun tahta atau lengser dari jabatannya? yang saya ingin lakukan ialah saya kalau sekarang dari tanggal 17 sampai dengan tanggal itu saya sama Fiska sampai tanggal 30. Setelah tanggal 30 saya buka Presma lagi.
saya menjadi rakyat, saya menjadi mahasiswa kan. Kita akan ada pemimpin baru, sama-sama nanti kita melihat siapa. Dan untuk dari tanggal 17 sampai tanggal 30 saya tidak ingin ada pergerakan politik. Saya sudah kata saya ini tidak ada yang mengarah ke siapa. Semua tanya. Jadi siapa kira-kira pasangan kita Pak? Siapa kira-kira kita? Siapa yang kita dukung? Kalian coba lihat aja di KPR, kalian coba lihat calonnya, kalian baca di calonnya, visi-visinya dari calonnya, dan mereka kalau diikuti saya juga kita kawan-kawan aja. Nah kalau saya semua win solution, semua itu baik, semua itu mereka ingin menjadi personal manusia ya, mereka pastinya memiliki sifat timbul. Namun juga ada minusnya, ada plus itu pasti. Karena sini kita belajar. Kalau memang dari hari ini sampai dengan akhir urusan, bagi kita ingin mempersiapkan hal-hal terakhir sebelum kita berikan kepada kawan-kawan, mungkin kita susun inventaris yang kita tinggalkan. Lalu juga inventaris yang kita terima, kita teruskan. Inventaris kita dapatkan, kita berikan kembali. Juga LPG, lalu juga SK, karena juga seperti ini. Kawan-kawan sebelumnya mungkin saya ingin flashback sedikit ya. Pada saat tahun 2014, Rusia membuka cabang ya vertikal di luar kampus utama. Nah, di sana mereka melaksanakan Usia. Ada keluar usianya di Sesamangila di sana dalam bulan 6 masa sedang libur. Sebelum bulan 4 saya bus dari mobil, saya dinamai Menwa, Menkisma, juga orang Menwa, sudah sekjen saya bagaimana pergi. Sampai sana kita melihat wah, mau ini gimana nih? Kita melihatnya begini, apa masalah kalian? Ini Pak, kami uang lembaga ada di Klot, namun sampai sekarang ada di mana? Saya koordinasikan apa sampai Pak, nanti kenapa Pak kira-kira tidak menerima tidak dapat uang lembaga? Karena mereka tidak bisa mengurus menyusun proposal dengan baik, kata seperti itu. Wah, ini masalah ini. Masalahnya hanya di proposal. Masalahnya proposal. Nah, kenapa? Wajar sekali. Mereka 2014 baru usia di kampus Venus. Mereka tidak memiliki alumnus, tidak ada alumni yang bisa mereka temui untuk tanya Bang, ini apa kami kurang. Makanya saya arahkan kawan-kawan di DPU dan EPM coba buat sesi latihan kepemimpinan dan manajemen lembaga kampus. Buat di sana munculkan berapa sekali. Dan juga bahkan mereka sedang ingin melaksanakan pengiraan kampus untuk menjadi koordinator BEMUSIA. Jadi fungsi lintasnya itu koordinator di sana. Koordinator itu ialah yang mengkoordinasi antara BEMUSIA dari sini ke BDPLUS. Mereka memiliki hak prerogatif sendiri tanpa ada harus koordinasi dengan saya. Artinya saya harus menyetujui apapun usaha mereka, tidak. Jadi mereka bisa memiliki program sendiri, mereka bisa mengekspresinya, dan itu ibaratnya saya memiliki otonomi khusus lah buat mereka. Berarti status yang diberi di BEMUS itu sejalan dengan BEMUSIA yang di sini? Sejalan. Tapi mereka tidak terikat dalam struktur inti di BEMUSIA. Makanya kita pilihkan di sana koordinator, yang awalnya ketua. Nah, ini kita rombak semua. Kalau sampai saya wacanakan untuk urusan sudah selesai sekarang. Saya wacanakan. Tapi kan juga Pak Rektor katanya juga sibuk kan. Jadi selalu saya bilang Pak, tolong bisa nggak Pak? Yang saya masukkan tunggu sana untuk masuk ke SK BEMUSIA 1 SK seperti itu. Karena itulah yang hal ini saya selesaikan dalam waktu mungkin kurun 12 hari ke depan. Mereka insya Allah akan melaksanakan pemilihan koordinator. Katanya mereka tidak pemikiran. Perlu Anda ketahui pada saat saya di sana mereka ada 5 prodi ya, masalah saya 5 prodi. Iya, ada dari manajemen, kehutanan, biologi, agrotek, satu lagi ya 4 prodi ya.
4 prodi itu saya berikan uang 3 juta, mereka bagi 4. Itu uang lembaga mereka. Betul. Dan itu memang sebenarnya. Nah, uang 3 juta itu dari kas saya pribadi, saya berikan kepada mereka. Dan juga alhamdulillah Tapi dana pribadi Anda. dana pribadi Anda. Wah. Karena juga saya juga melihat pada saat mereka mengatakan Pak Pres, ini juga lucu ceritanya. Kami melaksanakan pemilihan koordinator BEM Indonesia. Oke, laksanakan. Coba kirim masyarakat yang saya mulia juga nih. Ada bukti kamera, udah Pak, sekarang tuanya ada tuanya. Lalu sekarang apa bisa saya bantu? Nah, itulah Pak paling gimana Pak kok bisa tahan, bagaimana skemanya, berapa Bang, bagaimana perhitungannya, bagaimana sistemnya, apa aja alokasinya. Karena saya berikan langsung aja, ini nomor HP Wahyu, selaku ketua MPM, coba hubungi beliau, nanti beliau akan mengarahkan ke ketua KPU Rusia, jadi bisa koordinasi lah. Jadi mereka memang belajar sama Rino. Lepas itu mereka kata ke situ ada poin yang ke-16 atau 13 masalah saya, setiap calon ketua koordinator harus membayar kontribusi 200.000. Mereka wajib bayar. Ya, nah itulah ceritanya. Nah, itu ada peluang masuk nih. Untuk kredit, itulah makanya untuk cetak suara, satu kota itu ada uang Bang. Waduh. Ini kalau kalian buat, ini hal-hal yang nggak pernah orang buat, kalian buat. Nah, kalian tanya abang dulu minimal. Ya udah gini, ya berapa kalian rumah? Ya kalian ada mungkin 600.000. Oke. Kalau itu coba abang saja khusus di Bandar, nanti mungkin abang arahkanlah kawan-kawan untuk bisa bagi. Terus saya segera saya hubungi ini ceritanya nih MPM nih uang lembaga sebanyak. Oh ibu, tolonglah arahkan mungkin sekitar 300.000 lah untuk kawan-kawan di vertikal nomor rekeningnya mereka kan. Nah, itu langsung kirim ke sana, langsung kirim ke sana. Nah, jadi ada beberapa kawan-kawan juga mengirim. Nah, alhamdulillah mereka masih kurang juga di sampai sekarang. Nah, ceritanya kan. Tapi ya bisa dikatakan itulah mungkin karena kita belajar, mereka juga saya tidak menyangka mereka seperti itu.